Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasehat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenaga kerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribuners outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting.
Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasehat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenagakerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribuners, outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan
buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK kan seenaknya. Bila perlu tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima.
Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasehat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenagakerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribuners, outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, Undang-Undang Perlindungan Pekerja di Laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal,
kita juga segera akan memuntak undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasihat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenagakerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribuners, outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini.
Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi
kalau tidak salah 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasehat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenagakerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribunars, outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan
tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentak undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasehat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenaga kerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribuners, outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan
dan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, Undang-Undang Perlindungan Pekerja di Laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau
kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasehat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenagakerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribuners, outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian.
Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan memuntak undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasihat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenagakerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribuners, outsourcing ini sendiri
mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara
dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasihat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenaga kerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribunars, outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas
PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentak undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya.
Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasehat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenagakerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribuners, outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, Undang-Undang Perlindungan Pekerja di Laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin
menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasehat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenagakerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribuners, outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana
undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan memuntak undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak.
Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasihat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenagakerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribuners outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, Undang-Undang Perlindungan Pekerja di Laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan
mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasehat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenaga kerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribunars, outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri
dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, Undang-Undang Perlindungan Pekerja di Laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga
Mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasehat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenaga kerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribuners, outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, Undang-Undang Perlindungan Pekerja di Laut
pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentak undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasehat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenagakerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribuners, outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada
kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, Undang-Undang Perlindungan Pekerja di Laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total
biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasihat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenagakerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribuners, outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas.
Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentak undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasihat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenaga kerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribunars, outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan
pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau
kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasehat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenaga kerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribuners, outsourcing ini sendiri mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian.
Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, Undang-Undang Perlindungan Pekerja di Laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan memuntak undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan komitmennya dan nantinya akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh yang disampaikan dalam pidatonya pada Kamis kemarin, Tribunars. Komitmen dalam penghapusan outsourcing ini juga diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, begitu ya. Yang mana Prabowo ini bilang Badan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan berperan sebagai penasehat presiden untuk nantinya menyusun arah kebijakan mengenai ketenagakerjaan seperti hak dan perlindungan pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini nantinya untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Prabowo juga bilang penghapusan outsourcing ini harus dilakukan secara bertahap dan nantinya penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Nah, FYI Tribuners, outsourcing ini sendiri
mulai muncul di Indonesia ya pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang ketika itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, Megawati ini mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal lewat Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Adanya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini memungkinkan penyedia tenaga kerja ahli daya untuk membentuk badan hukum yang wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang bisa dialihdayakan. Namun, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing ini diprotes banyak kalangan pada saat itu karena dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Para pekerja yang berstatus outsourcing ini tidak mendapatkan tunjangan dan waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung dengan kesepakatan kontrak yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai.